Di kebun pamanku ini, kami bisa mendapatkan daluga untuk diolah jadi santapan pengganjal perut kami. Daluga adalah tumbuhan yang masih berkerabat dengan daun talas. Uniknya, daluga bisa tumbuh sangat tinggi. Daunnya pun sangat lebar seperti ini. Karena tumbuh di tanah berlumpur yang lembek, kami bisa dengan mudah memotong bagian bawahnya seperti ini. Lalu dorong dengan kuat supaya pohonnya bisa terangkat. Wah, ini dia daluganya, teman. Satu persatu, daluga berhasil kami ambil, teman. Besar-besar kan daluganya? Sepertinya sudah cukup nih untuk mengisi perut kami yang sudah keroncongan. Wah, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kami harus segera mencari tempat berteduh nih, teman. Kamu mau potongnya kita masih ronda sini? Potongnya mah. Kamu mau apa deh kai? Potong kata. Oh, udah kita enggak. Nah, pas sekali. Daluga di tempat kami biasa dijadikan makanan khas di sini, yaitu kue katang-katang. Ayo, teman, sambil menunggu hujan reda, yuk ikut kami membuat kue katang-katang. Pertama, parut daluga sampai membentuk hasil parutan yang memanjang seperti ini. Ulang mai kue ini. Mai. Apa kayak Daluga ini. Oh. Oh. Noma. Hasil parutan langsung digoreng pada minyak panas, teman. Nah, temang ini umay. Temang ko. Temang. Pero pagkasasa, temang ko. Terus tunggu deh sampai berubah kuning keemasan. Hasil gorengan bakal menyatukan parutan daluganya tuh. Jadi perlu dihancurkan terlebih dulu seperti ini. Baru deh terakhir goreng bersamaan dengan gula merah yang sudah dicairkan. Wih, rasanya dijamin manis pastinya. Aromanya sudah makin tercium nih, teman. Gak perlu berapa lama lagi, kue katang-katang sudah matang dan siap untuk diangkat. Eits, masih belum selesai. Selagi masih panas dan belum mengeras, hasil gorengan harus langsung dibentuk bulat memanjang seperti ini, teman. Dan ini dia kue katang-katang dari daluga khas daerah kami. Oh, balang bawa ini. Hah? Asik, terima kasih ya kakak Mumu dan Oma. Ayo kawan, bawa kue katang-katang ini untuk bekal. Teman, kue katang-katang ini punya tekstur yang renyah, ditambah rasa yang manis. Dijamin bikin mulut gak kepengen berhenti ngunyah deh. Daluga menjadi salah satu bahan pangan yang mengandung karbohidrat tinggi dibanding nasi loh. Sebagai bahan pangan alternatif, daluga juga lebih sehat karena rendah kolesterol, teman. Makanya kami memilihnya sebagai sumber energi tambahan setelah letih bertualang seharian. Perut sudah terisi. Kalau begitu, kami siap untuk melanjutkan bermain. Air yang jernih ditambah derasnya air terjun ini sudah jadi tempat bermain kami untuk menyegarkan diri. Melompat dari tepi bebatuan dan terjun ke kolam air yang jernih dan segar. Menambah semangat kami pastinya. Berenang-renang dan melompat di air saja rasanya kurang puas, teman. Ini dia permainan memasukkan bola ke dalam keranjang. Ya, mirip seperti bermain bola basket.
tapi ini di air. Setiap orang harus berenang-renang untuk merebut bola dan memasukkannya ke dalam ring dari anyaman daun kelapa ini. Kerjasama tim sangat diperlukan, teman, supaya bisa dengan cepat memasukkan bola. Seru sekali kan? Walau menguras tenaga, permainan ini dijamin gak bakalan mengeluarkan keringat sama sekali loh. Teman, perkenalkan, kami anak-anak dari Desa Alikuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Saat ini kami sudah janji membantu paman untuk mencari daun dari pohon sagu. Kalau di sini kami biasa menyebutnya dengan daun katu. Bola, potong sebelah ini, ke arah potong sebelah sana ya. Ya. Oke. Untuk mempermudah mengambil daunnya, kami harus kalian menebang batang pohon sagu ini dulu, teman. Bersih dulu DP duri. Baru deh, potong bagian daun seperti ini, lalu kumpulkan ya, teman. Daun katu ini rencananya akan kami buat menjadi atap rumah paman yang harus segera diganti. Tuh, lihat teman. Daun katu yang memanjang dengan permukaan lebar dan rapat memang biasa dimanfaatkan untuk atap rumah alami di daerahku loh. Daun katunya sudah terkumpul banyak nih, teman. Ya sudah, sekalian saja kami bawa untuk mencari sagu. Oh, yang mana Pak? Yang mau coba Pak, mau potong Pak? Itu yang dipotong. Oke. Nah, kebetulan sekali ada paman yang sedang ingin menebang pohon sagu. Ini dia pohon sagu baru. Salah satu jenis pohon sagu yang tumbuh subur di wilayah Kepulauan Sangihe. Selain umbi-umbian, masyarakat setempat sudah biasa mengolahnya menjadi makanan utama. Sebelum ditebang, Paman Udin perlu memasang tali di bagian atas batang pohon sagu baru dulu nih, teman. Udin, hati-hati motor Udin. Ya, Jangan. Baru deh, tebang bagian bawah batang pohon seperti ini. Ayo, kawan, tarik talinya supaya tumbangnya terarah dan tidak mengenai daerah yang berbahaya. Awas, pohon sagunya segera tumbang tuh. Dan hore! Berhasil! Supaya mudah dibawa ke lokasi pembuatan sagu, potong dan belah batang pohon seperti ini. Yap, bagian dalam batang berwarna putih inilah yang nantinya diambil dan dimanfaatkan menjadi tepung sagu. Ayo, kawan, sekarang kita bawa ke tempat pembuatan sagunya. Ini pertama ambil dari pinggir ini supaya jangan sampai tercucu. Batang pohon sagu baru yang baru diambil tadi dibelah memanjang dan dibersihkan dulu ya, teman. Setelah bersih, bawa batang pohon sagunya ke tempat pengerutan. Di sini, Jo. Yap, untuk mengambil bagian dalam batang sagunya, paman akan mengerutnya dengan mesin seperti ini. Jauh lebih cepat dan praktis kan, teman? Ayo, kawan. Hasil parutan kemudian dialirkan ke tempat perendaman. Sambil diberi air, hasil parutan diperas sekaligus disaring ya, teman. Jadi, hanya menyisakan larutan sari pati sagu yang bakal diendapkan dalam bak penampungan. Dan ini dia hasil endapan sagunya, teman. Endapan sagu yang masih basah langsung diangkat dan ditampung ke dalam keranjang seperti ini. Untuk dijadikan tepung, sagu basah seperti ini perlu dikeringkan dulu. Pulang ini mau dibawa ke sana, mau bikin sagu.
mau baking mie sagu, ini sagu ini torang mau jemur dulu. Sagu jadi tepung sagu. Yap, sagu basah yang kami bawa ini harus dijemur di bawah terik matahari sampai mengering dan menjadi tepung sagu dulu, teman. Ayo, kawan. Tepung sagu yang sudah kering selanjutnya tinggal dibawa ke tempat pembuatan mie sagunya. Pertama, tepung sagu dicampur dengan air menggunakan mesin pengaduk ini, teman. Setelah tercampur jadi satu, kukus adonan sagu selama 30 menit. Adonan yang sudah dikukus kemudian dibawa ke alat extruder alias alat pencetak mie sagunya, teman. Dengan alat ini, adonan bakal dipadatkan dan didorong keluar menghasilkan bentukan memanjang. Jadi mirip seperti mie kan? Tinggal dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar mengering. Mie sagu yang sudah kering bakal lebih awet untuk disimpan sebelum diolah menjadi santapan. Ini bolang buat bawa pulang. Kan saya sudah tampil mau produksi. Bantu Pak Ibu. Iya betul ini. Iya sekali. Asik, kami diberi hadiah mie sagu, teman. Ayo, kita bawa ke tempat Paman Udin. Sekalian kita lanjutkan membantu memperbaiki atap rumahnya. Kami harus membantu Paman Udin kembali menganyam daun katu, alias daun pohon sagu untuk dijadikan atap rumah. Guys, pukul semuanya. Oh iya. Pertama, daun diluruskan dengan kaki. Lalu satu persatu disusun dengan rapat pada batang bambu seperti ini, teman. Daun diselipkan lalu ditekuk pada batang bambu supaya tidak mudah terlepas. Setelah tersusun rapi, baru deh terakhir diikat lagi dengan tali pohon. Nah, atap daunnya sudah jadi semua nih, teman. Ayo, kawan, bantu Paman Udin menaikkan atap daunnya ke atas. Kami juga harus berhati-hati memegang atap daun ini, karena daunnya masih punya duri-duri kecil. Oh iya, atap dari daun ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun loh, teman. Selain tahan air, atap daun seperti ini membuat hawa di dalam rumah menjadi lebih adem dari teriknya sengatan sinar matahari loh. Jadi, suasana di dalam rumah lebih semriwing. Gak perlu AC deh. Setelah lelah membantu Paman Udin memperbaiki atap rumah, kami lanjutkan bersama Kak Vio untuk mengolah mie sagu ini. Bahan masakan seperti tomat, bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran, sampai ikan cakalang asap bakal jadi campuran masakan mie sagunya. Bolong sudah itu ke air, masih belum, Kak? Sebelum dimasak, mie sagu kering perlu direbus dulu sampai teksturnya kenyal kembali. Sembari menunggu hasil rebusan mie sagunya matang, Dirga membantu Kak Vio memotong-motong bumbu masakannya dulu. Air rebusan mie sagu sudah mendidih tuh. Tandanya harus segera diangkat, teman. Rebusan mie sagu harus langsung direndam di air dingin supaya tidak menempel satu sama lain. Sekarang saatnya kita tumis bumbunya dulu ya, teman. Gak lupa suiran ikan cakalang juga ikut ditumis. Bau sudah tercium harum. Tandanya harus segera ditambahkan air. Bila sudah mendidih, tinggal masukkan deh sayuran seperti wortel, kaisim, dan kubis. Tunggu sampai mendidih. Dan tinggal campurkan jadi satu ke dalam mangkok bersamaan dengan mie sagu tadi. Ini dia, masakan mie sagu ala kami si Bolang sudah jadi deh. Sebagai salah satu makanan pokok di daerah kami, sagu memang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Sagu mengandung karbohidrat,
Cocok nih buat mengisi kembali energi kami yang hilang, teman. Kandungan serat pada sagu juga bisa membantu melancarkan pencernaan loh. Sudah enak, manfaatnya untuk kesehatan juga banyak kan? Teman, pantai yang ada di desaku memang ada area untuk pembudidayaan biota laut teripang loh. Dan kebetulan Paman Joni sedang mencari teripang indukan untuk dibudidaya. Pertama, kami bantu dulu Paman mencari indukan teripang yang ada di dasar laut, teman. Air laut yang tenang dengan dasar yang berpasir dan banyaknya tumbuhan lamun memang menjadi habitat teripang di sini. Teripang juga menjadi tanda kalau perairan di sini masih bagus dari pencemaran loh. Teripang yang sudah diambil kemudian dipotong menjadi 2 bagian seperti ini, teman. Teknik mengembang biakan dengan membelah jadi 2 bagian teripang ini istilahnya cutting planer. Lalu kembalikan lagi ke dasar laut deh. Nantinya teripang yang telah terbelah akan menutup luka dengan sendirinya. Jadi deh menjadi 2 teripang. Anda potong ini mau dimasak. Tak potongnya ini pebiarang. Oh. Ada bendek rala sih. Oh. Rala. Dia kakak mau rala. Oh. Benar sekali, teman. Di area budidaya ini sangat dilarang untuk mengambil teripang. Mau pada apa kerau bedang mari ini? Ore mo iya madea. Tapi sedikit bergeser di luar area pemanfaatan tadi, para warga bebas dipersilahkan mengambil untuk memanfaatkan teripang yang ada. Nah, itu dia kakak-kakak yang sedang mencari teripang, teman. Ayo, bergegas kawan. Karena air laut sudah mulai naik, kami harus menyelam untuk bisa mengambil teripang yang ada di dasar, teman. Ayo kawan, kita bantu kakak-kakak mengumpulkan teripangnya. Teripang yang sudah didapat, kami kumpulkan ke dalam keranjang anyaman bambu ini yang biasa kami sebut bika. Lang, potongnya sing lawan tahu. Nah, hasil tangkapan teripang ini kami bersihkan dulu, teman. Pertama, belah dulu teripang dan pisahkan dari isi perutnya seperti ini. Lalu sisakan bagian kulit luar teripangnya saja. Baru deh, cuci dengan air sampai bersih ya, teman. Kuateng apa ini, Ke? Bikin kerupuk teripang, Lang. Teripang ini mau kami buat jadi kerupuk, teman. Tapi masih ada proses lagi sampai teripang siap diolah jadi kerupuk. Lang, bantu kok Pak Momo mau angkat ini mau buat rebus di belakang. Ayo teman, sekarang kita rebus teripangnya dulu. Teripang cukup direbus selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya supaya bersih dari sisa kotoran isi perutnya tadi. Setelah itu, diangkat ya teman. Pemomo kekira nih mengarah. Ini Lang DP urat mau dicabut kasih keluar. Ah, enak mau dipakai ini Lang. Sini nanti. Oh iya, ternyata masih ada bagian urat yang menempel dalam kulit teripangnya teman. Ini harus dipisahkan supaya hasil kerupuknya tidak keras nantinya. Sudah habis bersih? Sudah. Ayo kita mau rebus ulang ini. Betul. Oh iya,
perebusan kedua kalinya ini memerlukan daun pepaya ya teman. Di dalam daun pepaya ada kandungan enzim papain yang berfungsi mempermudah penghilangan lapisan kapur pada kulit teripang. Lapisan kapur pada kulit teripang punya tekstur yang terasa kasar. Makanya perlu dihilangkan bersama dengan rebusan daun pepaya ini teman. Kirang kau rasain itu enggak? Semen tadi lang 30 menit terang kasih rebus dulu itu teripang. Oh, nah kita mau ada hormonan. Sepertinya sudah matang teman. Sekarang ayo kita angkat hasil rebusannya. Teripang lanjut diiris kecil seperti ini. Pastikan ukurannya seragam ya teman. Lang, mari orang mau jemur ini. Mero. Kemudian hasil irisan teripang tinggal dijemur di bawah terik sinar matahari sampai benar-benar kering. Iya. Kamu kini hari. Ini kan karena dijemur, jadi kalau dijemur ini DP teripang tah kering, jadi DP air ini berkurang, so itu dia jadi kecil begini. Oh, Yap, teripang memang punya kandungan air yang tinggi. Ketika dijemur dan kering, ukurannya jadi mengecil seperti ini deh. Ayo, sekarang tinggal kita bawa untuk dibuat kerupuk teripangnya. Teman, supaya makin nikmat, kami mau membuat kerupuk teripang ini bersama dengan olahan kuah sasi alias sup ikan bakar. Yap, semua bahan-bahan ini akan kami bakar. Mulai dari tomat, bawang merah, dan cabai. Untuk ikannya sendiri, kami memakai ikan bete segar yang ditusuk-tusuk untuk memudahkan kami membakarnya nanti. Oh iya, nggak lupa teripang kering tadi digoreng dengan minyak panas ya. Nggak perlu lama, kerupuk teripangnya sudah jadi deh. Bumbu bakar sudah pada jadi nih. Ayo kawan, sekarang tinggal bakar ikannya sampai matang ya. Rasanya nggak sabar pengen nyicipin hasil masakan kuah sasi bersama dengan kerupuk teripangnya ini. Lang, bantu kok kamu mau pengarah ake sasi. Oh iya, di sini sudah biasa kami memakai air laut langsung untuk campuran kuah sasinya ini teman. Air laut yang masih jernih memang cocok memperkaya rasa gurih pada hasil masakannya nanti. Terakhir, tinggal rebus semua bahan bumbu bersama ikan bakar dengan air laut. Dan tunggu sampai mendidih ya teman. Nah, ini dia kuah sasinya sudah jadi teman. Tanpa berlama lagi, ayo serbu! Kami biasa memakannya dengan sagu dange sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Rasa gurih dari kuah bersamaan dengan ikan bakar memang tiada duanya. Garingnya kerupuk teripang ini juga bikin mulut gak berhenti ngunyah loh. ore gue. Mumpung laut sedang surut, kami sudah janji mau ikut membantu mencari kerang umbau, teman. Kerang umbau di sini bisa ditemui di dasar lumpur tempat pohon bakau hidup loh. Cara mencarinya juga unik. Karena dasar lumpur yang keruh, kami harus menggunakan kaki untuk merasakan adanya kerang ini. Baru deh bisa diambil dengan menggunakan jepitan kaki atau tangan langsung seperti ini. Oh iya, di sini kerang umbau punya nilai ekonomis dan gizi yang tinggi loh teman. Selain untuk dijual, kerang ini juga biasa dikonsumsi sendiri.
enak kawan ya. Ayo kawan, kumpulkan yang banyak. Mari jo pulang sebanyak ini orang masak dulu ini. Bau, mapure ya. Mapure kita semua. Kerang umbau yang sudah dikumpulkan tadi mau kami buat camilan khas daerah kami teman. Namanya sagu dange. Sagu dange terbuat dari sagu kering yang dihaluskan seperti ini. Pastikan jangan sampai ada gumpalan ya. Supaya lebih menarik, kami beri pewarna alami dari daun pandan. Setelah daun pandan ditumbuk halus dan diberi air, lalu campur dengan sagu supaya jadi warna hijau. Eits, jangan sampai kelupaan. Kami rebus dulu kerang umbau utuh-utuh ya teman. Selain supaya matang, cangkang kerang akan terbuka sendiri dengan cara direbus seperti ini loh. Simpel dan praktis kan? Irisan tomat, bawang merah, dan cabai ini nantinya akan ditumis bersama dengan rebusan kerangnya. Tapi bumbu perlu ditumbuk sampai halus dulu ya teman. Sepertinya sudah mau matang nih rebusan kerangnya. Gak lupa, biar makin gurih, taburkan garam secukupnya. Kan cangkang kerangnya sudah terbuka semua. Tandanya sudah matang nih. Tinggal pisahkan isi daging kerang dari cangkangnya seperti ini. Awas, hati-hati. Ini masih panas loh teman. Lanjut. Daging kerang ditumis bersama dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Wangi masakannya bikin perut makin keroncongan nih. Terakhir, cetak sagu yang sudah diberi warna dengan cara dipanggang seperti ini teman. Baru deh, taruh tumisan kerang umbau di atasnya sebagai isian. Bila sudah mengeras, tutup isian dengan cara dibalik seperti ini. Ayo, bikin yang banyak kak, biar kami semua kebagian. Dan ini dia sagu dange dengan isian kerang umbau ala kami si Bolang. Makanan pokok dari sagu ini memang jadi panganan khas dari daerah kami. Apalagi ditambah dengan isian daging kerang umbau yang kenyal dan kaya protein. Walau terlihat sederhana, tapi camilan sagu dange buatan kami ini jelas kaya akan gizi. Rasanya bisa diadu deh sama restoran-restoran bintang 5. Udah enak, bikin sehat lagi. Perut sudah kenyang, tandanya kami siap berpetualang lagi nih teman. Alah kena rumah dak kalah yang kita ganti nih tau. Pada asal kita ro. Dah inilah kalah he. Ada ini. Karena sudah janji mau membantu Tony membuatkan kembali trompetnya yang rusak. Kami harus cari bahannya dulu teman. Bukan dengan batang daun kelapa lagi ya, tapi langsung dari bambu. Pulang deh ini tuh kalah yang sina. Suah. Mari nek deh ini ke patung. Deh ini ke apa dang? Ke paise kalah yang sina nih be. Kenda ini we. Patung. Patung. Eits, bambu yang sedang kami cari bukan bambu biasa loh, tapi bambu batik, atau biasa teman di rumah mengenalnya dengan bambu Cina. Bambu batik ini banyak ditemukan di beberapa tempat di Kepulauan Sangihe dan banyak tumbuh di dekat aliran air. Nah, itu dia sepertinya bambu batik yang kami cari. Bentuknya sama seperti bambu pada umumnya, tapi terlihat punya corak-corak putih tuh. Mirip batik ya. Pak Kang, mau kapura ini. Đâu mà nuang kelai. Oh, pasok mai kita Pak me. Langsung balas si Pak Kang. Mai. Mai ro.
Kebetulan sekali ada paman yang juga mencari bambu batik untuk dijadikan alat musik. Selain sebagai kerajinan, bambu batik di sini dikenal sebagai bahan utama alat musik khas dari Sangihe loh. Makanya nggak boleh asal pilih. Hanya batang bambu tua yang boleh ditebang ya teman. Hore! Bambunya sudah tertebang. Mari dibersihkan dari daun-daunnya dulu supaya mudah dibawa. Ayo kawan, kita bawa ke lokasi pengrajin alat musik bambu kenalanku. Terima kasih ya paman. Kenakan, ini dia pamanku, Bapak Angki. Salah satu perajin alat musik bambu yang ada di Sangihe. Pertama, potong bambu dengan cara digergaji sesuai ukuran alat musik yang diinginkan teman. Bambu lalu dijemur selama beberapa hari sampai menguning dan muncul corak kecoklatan seperti batik. Teman, Kepulauan Sangihe memang dikenal akan alat musik tradisionalnya yang terbuat dari bambu khasnya. Lihat saja, Tony sampai kebingungan melihat begitu banyaknya alat musik bambu di sini. Bambu yang sudah kering dihaluskan atau kembali dipotong sesuai ukuran dan bentuk yang dibutuhkan teman. Ada yang dibelah lalu ditempelkan juga disambungkan jadi satu. Bentuknya beragam, mengikuti alat musik tiup dari yang tradisional sampai yang modern. Dari habis nih. Yuk. Bapak, botolnya kami mengandung niupa. Botong kayak 50 mengandung tangho. Ore. Oh, betul kita mah tiu. Asik! Udah pada penasaran kan seperti apa lantunan suara dari alat musik bambu ini? Mainkan! Oh iya teman, alat musik bambu ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Alat musik ini biasa dimainkan untuk mengiringi acara-acara penting seperti upacara tradisional. Senang rasanya bisa ikut terlibat dalam melestarikan budaya melalui alat musik tradisional bambu dari daerah kami di Kepulauan Sangihe. Mari teman, cintai budaya Indonesia. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.